6 strategi intelijen supaya pola intelijen orang yang menghancurkan Islam Anda juga paham, supaya kita tidak dihancurkan oleh intelijen mereka. Yang pertama, sidang jemaah, 6 langkah intelijen secara umum, baik Anda pelajari dari intelijen Rasulullah SAW maupun dari intelijen kaum sekuler. Yang pertama adalah penyusupan. Untuk mengambil informasi, mengacaukan langkah musuh, memetakan kekuatan musuh, melemahkan musuh dari dalam, maka dilakukan penyusupan. Yang kedua, sidang jemaah, adalah pencerai-beraian. Maka intelijen bergerak di dalam, dia akan mencerai-beraikan barisan musuh. Dengan apa dia mencerai-beraikan? Yang pertama, membangun kubu-kubu yang bersaing, membaca siapa yang bersaing di dalam, dipupuk kedua belah pihak, kemudian dimunculkan pertengkaran kegaduhan di tubuh sasaran. Kemudian langkah yang ketiga, yang berikutnya, menjauhkan anggota dari pimpinannya, supaya ada kelemahan-kelemahan pimpinan dihangatkan di tengah anggotanya. Ketika itu sidang jemaah, maka loyalitas anggota terbunuh, loyalitas anggota habis kepada pimpinannya, maka lemah ketika itu sidang jemaah. Langkah berikutnya dilakukan kegaduhan dan dimunculkan tokoh baru, digeser ke pemimpinan. Setelah itu sidang jemaah, ketika kondisi transisi itu kondisi empuk bagi musuh, bukan kondisi empuk bagi mereka. Maka setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah terjadi pergeseran, maka ditarik kelompok baru yang sudah terbentuk ini, pimpinan baru yang terbentuk ini, kepada pihak sponsor intelijen. Ditarik, digabungkan, maka negeri itu akan beralih-alih. Dahulu koalisi ini bekerja sama dengan ini, dipindahkan ke ini, maka dia berada nanti di bawah kendali negara sponsor, pihak sponsor. Yang terakhir sidang jemaah, mengawasi. Dan coba antum lihat apa yang terjadi dalam partai-partai Islam. Apa yang terjadi? Semua itu terjadi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kalau tidak paham ini, kita jangankan bercerita menyusup ke orang lain, mempertahankan diri kita saja kita masih belum mampu. Kenapa? Karena kita selama ini bergerak dengan otot dan tidak dengan otak. Otot kekuatan kita hari ini hanya 30% dibanding dengan kekuatan orang lain, sedangkan orang lain kekuatannya 70%. Apa mungkin umat Islam bangkit? Sahwah al-Islamiyah jauh panggang dari api. Namun tetap bergerak sidang jemaah, evaluasi, tambah kecerdikan, tambah kehebatan, belajar pada Rasulullah, belajar pada sahabat, belajar pada khulafaur rasyidin. Ini yang tidak dikaji oleh para ustadz. Fiqhul intelijen khulafaur rasyidin, fiqhul intelijen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah juga bikin makar. Bagaimana Anda bergerak sesuai dengan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda hanya dengan doa pada Allah, mengandalkan otot, dan kemudian tenaga kurang yang itu juga diandalkan. Maka mesti umat Islam melangkah dengan strategi yang matang, otak yang cerdas, langkah yang terukur, sayap yang rapi. Maka insya Allah nahdatul Islam, sahwatul Islam, insya Allah akan terwujud. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Setelah Allah menceritakan ayat makar tadi, maka makar Allah berhasil. Fanzur, lihatlah, kaifa kana aqibatu makrihim, bagaimana akibat makar mereka. Inna damarnahum, kami hancurkan mereka, wa qaumahum ajma'in, dan kaum mereka semuanya. Maka umat Islam harus belajar, harus paham fiqhul siyasah wa fiqhul intelijen yang menyebabkan runtuhnya khilafah Utsmaniyah dan jauhnya kita mengevaluasi sehingga kita tidak pernah bangkit. Bagaimana pendapat Anda dengan seorang sahabat yang menyusup kepada tentara musuh, dipercaya mendampingi jenderal musuh sehingga dia tidak bisa sholat, dia hanya sholat dengan kedipan mata, sampai akhirnya dia berhasil membunuh musuh. Setelah itu dipertanyakan tentang ibadahnya yang terlantar, yang hanya sholat dengan kedipan mata, dan itu dibenarkan dalam keadaan strategi perperangan darurat. Al-masakkatu tajlibu taisir, kesulitan itu melonggarkan hukum. Ad-darurah tubihul mahzurat, darurat itu membolehkan hukum yang terlarang.